Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Priska. Kali ini kita akan membahas tentang teks prosedur. Jika kalian pernah membeli sesuatu, baik itu makanan ataupun yang lainnya, kemudian di belakang kemasannya kalian menemukan cara membuat sesuatu atau cara menggunakannya. Nah, itu disebut dengan teks prosedur. Apa sih yang dimaksud dengan teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahap-tahap yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan. Jadi, kalau kalian mau melakukan sesuatu, kalau kalian mau membuat sesuatu, nah itu ada petunjuk-petunjuknya, kemudian ada alat dan bahannya. Itu semua disebut dengan teks prosedur. Tujuan dari teks prosedur adalah menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca dapat secara jelas, tepat, dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan sesuatu pekerjaan, ataupun menggunakan suatu alat. Jadi teks prosedur ini harus tepat dan akurat ya, supaya tidak salah dalam mengerjakan sesuatu atau membuat sesuatu. Nah, ciri dari teks prosedur yang pertama, panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Jadi kalau teks prosedur itu ada panduan-panduannya ya. Kemudian berisi aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan. Kemudian yang ketiga, berisi kegiatan yang dilakukan secara urut. Namanya saja prosedur. Jadi sudah pasti secara urut petunjuk pelakuan. Kemudian jenis teks prosedur. Jenis teks prosedur yang pertama ada teks prosedur cara menggunakan sesuatu, lalu cara membuat sesuatu, yang ketiga cara melakukan Sekarang kita ke struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur terbagi menjadi 4. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada bahan dan alat, yang ketiga ada langkah-langkah, yang keempat ada penutup. Umumnya secara lengkap, struktur teks prosedur ini ada 4 ya. Tujuan berisi tentang manfaat apa atau tujuan dari dibuatnya teks tersebut. Misalkan membuat nasi goreng. Nah, tujuannya apa dari membuat nasi goreng? Kemudian berisi alat dan bahan. Nah, di dalam teks prosedur itu sudah pasti ada bahan apa saja yang akan digunakan dan alat apa saja yang akan digunakan. Kemudian berisi langkah-langkah. Sudah pasti dalam teks prosedur ada yang namanya langkah-langkah atau petunjuk-petunjuk untuk melakukan sesuatu. Lalu yang keempat berisi penutup atau kesimpulannya ya. Nah, secara umumnya memang ada 4, tapi sering juga kita temui beberapa teks prosedur yang strukturnya tidak lengkap, tidak terdapat 4-4-nya. Tetapi seharusnya dalam struktur teks prosedur itu harus ada 4. Di sini ada contoh cara membuat nasi goreng. Nah, di teks prosedur ini sangat lengkap ya. Ada tujuannya, dibuatnya nasi goreng atau pengertian nasi goreng, ya, mengapa dibuat nasi goreng. Kemudian ada alat dan bahan, ya, yang harus digunakan dalam membuat nasi goreng. Kemudian di sini juga ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pembuatan nasi goreng. Nah, di kegiatan akhirnya juga ada penutup, di struktur terakhirnya ada penutup, ya, penutup dari prosedur memasak nasi goreng. Kemudian kebahasan dalam teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Ya, ciri dari kalimat perintah yang pertama, intonasi pada bagian tengah kalimat naik atau meninggi. Kemudian diakhiri dengan tanda baca seru, biasanya menggunakan partikel lah atau kan. Contoh ada kalimat posisikan tubuh sejajar dengan monitor. Nah, itu disebut dengan
kalimat perintah. Kata posisikannya itu bisa disebut perintahnya. Ya. Kemudian misalkan ada contoh lagi, tolonglah tutup pintunya. Nah, tolonglahnya ini bisa perintahnya. Kemudian menggunakan bentuk pasif. Menggunakan bentuk kalimat pasif. Kalimat pasif biasanya diawali dengan imbuhan di. Misal ada kalimat ibu menyapu lantai. Nah, ibu menyapu lantai ini disebut dengan kalimat aktif, sedangkan kalau kalimat pasifnya berarti lantai disapu ibu. Kemudian petani membajak sawah. Petani membajak sawah ini disebut dengan kalimat aktif, sedangkan bentuk pasifnya sawah dibajak petani. Kemudian yang ketiga, menggunakan kriteria atau batasan. Ya, jadi dalam teks prosedur ada kriteria atau batasannya. Ada kalimat, kalau tanpa batasan angkat kaki kanan. Nah, kalau ada batasannya, angkat kaki kanan setinggi lutut. Nah, setinggi lututnya itu disebut kriteria atau batasan. Lalu goreng hingga kecoklatan. Nah, kecoklatannya itu kriteria atau batasan. Bedakan dengan kalimat gorenglah ikan. Nah, gorenglah ikannya itu tanpa batasan. Tapi kalau gorenglah ikan hingga kecoklatan. Hingga kecoklatannya itu adalah batasan. Kemudian menggunakan kata keterangan. Nah, keterangan ini ada banyak ya. Yang pertama ada keterangan cara. Ya, contoh kalimatnya bungkuslah adonan dengan rapat. Nah, dengan rapatnya ini disebut dengan keterangan cara. Lalu yang kedua ada keterangan alat. Contoh, menebang kayu, menebang pohon dengan gergaji mesin. Nah, dengan gergaji mesinnya itu adalah contoh dari keterangan alat. Kemudian keterangan tujuan. Contohnya, lilin jangan terlalu panas agar tidak merusak kain. Nah, agar tidak merusak kainnya itu disebut dengan tujuan, karena ada kata agar di situ. Kemudian keterangan derajat, contoh kalimatnya, setidaknya tanaman dipupuk sebulan sekali. Nah, itu menunjukkan waktu ya. Kemudian ada keterangan syarat, contoh kalimat, jika malam digunakan pada canting terlalu panas, akan merusak kain. Nah, jikanya ini disebut dengan keterangan syarat. Lalu ada keterangan akibat. Contoh, goreng adonan hingga kecoklatan. Nah, hingganya ini disebut dengan keterangan. Kemudian menggunakan kata hubung, kemudian, sekarang, berikutnya, setelah ini. Ya. Lalu menggunakan pelesapan. Pelesapan adalah penghilangan bagian tertentu yang sama dan sudah disebutkan sebelumnya. Misal ada kalimat, masak tepung ketan dan cairkan santan selama 30 menit. Aduk terus hingga mengental dan berwarna kecoklatan. Nah, aduk terusnya itu maksudnya yang diaduk adalah masak tepung, kentang, dan cairkan. Nah, jadi yang diaduk itu adalah tepung dan santan yang dimasak. Nah, itu disebut dengan. Lalu teks prosedur juga menggunakan akhiran i. Contoh, langkahi kursi itu, kemudian akhirankan. Contoh, aku langkahkan kaki ke depan. Nah, akhiran i dan akhirankannya ini digunakan dalam kata kerjanya ya. Misalkan ambilkan, pilihi, kemudian tuangkan. Nah, itu disebut dengan akhirankan atau akhiran i. Sekian dulu pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.